Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga sahabat senantiasa sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani sahabat semua dengan film-film pilihan dan dipersembahkan spesial untuk sahabat sekalian. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Masterpiece. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang berjuang melawan bos mafia untuk menegakkan keadilan. Meskipun ia adalah seorang pemuda yang selalu membuat keonaran, namun ia selalu berjuang untuk menegakkan kebenaran demi membahagiakan ibunya. Ia pun harus mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan orang-orang yang dicintainya dari sang penjahat. Berhasilkah ia mengalahkan bos mafia tersebut? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Yuva adalah seorang pembuat onar dari masa ia duduk di sekolah dasar hingga kuliah. Ibunya hanya menginginkan perubahan atas dirinya agar bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi seperti tokoh yang ia idolakan. Durga adalah seorang ibu dengan dua anak berbeda karakter. Purva, anak pertamanya, adalah seorang wanita yang telah memiliki anak, dan yang kedua adalah Yuva, seorang anak laki-laki yang selalu membuat onar. Padahal ibunya selalu menasihati Yuva agar selalu berbuat baik kepada semua orang seperti tokoh idola ibunya, yaitu Chandrasekhar Azad. Yuva yang berkuliah di SEP University sangat diharapkan berhasil meraih gelar sarjananya dengan baik oleh ibunya. Di kampusnya, ia sangat ditakuti semua mahasiswa karena Yuva tidak pernah takut menghajar siapapun yang menurutnya salah. Ia berbuat onar hanya karena ingin mendapatkan haknya jika tidak mendapatkan keadilan. Apalagi saat ia difitnah oleh salah satu surat kabar yang menuliskan berita bohong atas dirinya. Yuva langsung pergi ke kantor redaksi tersebut dan meminta kepala redaksinya mengganti berita tentang dirinya dan menampilkan fakta tentang dirinya. Big photo ke saat. Ibunya tak pernah lelah menasihati Yuva untuk selalu berbuat baik hingga bisa menghasilkan uang yang halal. Namun di kampusnya ia selalu membantu temannya. Ia memiliki teman dekat bernama Bruce Lee yang bercita-cita menjadi presiden BEM di kampusnya. Dengan bantuan dan kecerdikan Yuva, Bruce Lee berhasil memenangkan posisi tersebut. Semua merayakan kemenangan Bruce Lee hingga membuat kemacetan. Saat kemacetan tersebut, Tuan Nur Ahmed yang melintas merasa penasaran dengan yang terjadi. Setelah menyelidiki, ia mendapatkan informasi bahwa Yuva yang berhasil menolong temannya mendapatkan posisi presiden BEM di kampusnya. Nur Ahmed tertarik dan mengajaknya bergabung dalam timnya untuk memenangkan dirinya yang maju sebagai Perdana Menteri. Walaupun Yuva selalu membuat onar, Yuva selalu hadir berdoa di kuil seperti keinginan ibunya. Yuva mulai menyukai gadis yang bernama Nisha, namun ternyata Nisha gadis yang agresif dan kadang membuatnya sedikit kaku di hadapan Nisha. Suatu hari kediaman Yuva didatangi oleh pria berperawakan menyeramkan. Ia langsung masuk ke dapur dan mengambil sepiring nasi dan juga lauk pauk serta tanpa basa-basi langsung melahap makanan tersebut di hadapan Ibu Durga yang terperangah melihat sikap pria tersebut. Setelah menghabiskan makanannya, ia memperkenalkan diri sebagai Yeda Shankar. Ia mengungkapkan kekesalannya pada Yuva dan mengancam Yuva agar tidak mencampuri urusan pemilihan Perdana Menteri nanti. Atau jika tidak, ia akan menghancurkan keluarga Yuva. Namun karena sudah terbiasa menerima ancaman akibat ulah anaknya, Ibu Durga tidak takut dan langsung mengusir pria tersebut dari rumahnya. Kakak Purva menelpon Yuva dan menceritakan kejadian di rumah. Yuva mencari tahu siapa yang telah berani mengancam keluarganya. Setelah mendapatkan informasi tentang Yeda Shankar, Yuva datang ke sebuah gudang yang berisi banyak karung-karung berisi. Yuva datang dengan membawa sebuah rantang lengkap dengan makanannya. Setelah berhasil menemukan Yeda Shankar, ia memintanya memakan makanan yang Yuva bawa sambil membuka satu persatu isi rantang tersebut. Yuva mengatakan lebih baik makan makanan ini daripada harus ke rumah keluarganya dan membuat keluarga Yuva ketakutan. Namun, Yeda Shankar malah membuang rantang-rantang tersebut hingga isinya berhambur di lantai bercampur dengan pasir. Yuva diserang oleh anak buah Yeda. Yuva pun menahan serangan mereka satu persatu dan berhasil mengalahkannya. Setelah tersisa Yeda Shankar dan mengalami cedera, Yuva memaksanya memakan makanan yang telah bercampur dengan pasir tersebut.
Dengan terpaksa, Yeda memakannya, dan Yufa mengatakan agar dalang dari Yeda jangan pernah lagi mengganggu keluarga Yufa. Yufa adalah kekuatan besar yang dimiliki oleh Nur Ahmed untuk maju sebagai Perdana Menteri. Terjadi baku tembak antara polisi dan juga bos seorang mafia obat-obatan besar di Bangalore, hingga memasuki sebuah mall. Bos berlari memasuki gedung tersebut dan masuk ke lift. Saat polisi mau menembak bos, ia terlebih dahulu menyandera Nisa yang secara kebetulan ada di dalam lift tersebut. Polisi naik ke lantai atas menggunakan tangga dan menunggu di depan pintu masuk lift. Namun polisi tersebut terkejut ketika melihat bos sudah pingsan di dalam lift bersama Nisa. Ternyata di dalam lift tersebut Nisa bersama Yufa. Melihat Nisa disandera, Yufa di dalam lift menghajar bos bertubi-tubi hingga mengakibatkannya pingsan. Polisi-polisi tersebut mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Yufa. Bos kemudian dibawa ke rumah sakit. Ruangan bos dijaga ketat oleh banyak polisi. Lohan adalah keponakan Yufa yang akan mengikuti festival Krishna. Ibu dan neneknya memakaikannya kostum Krishna. Lohan akan mengikuti perlombaan di sekolahnya. Ibu dan neneknya mengantar dan menyaksikan keseruan perlombaan yang dilakukan Lohan hingga ia berhasil memenangkan perlombaan dan mendapat juara pertama. Namun saat namanya disebut, Lohan tidak hadir. Ibu dan neneknya mencari Lohan karena mengiranya berada di kamar mandi. Namun mereka tak juga menemukan Lohan sampai acara selesai. Karena panik, Ibu Durga melaporkan kepada polisi, sedangkan kakak Purva menelpon Yufa dan menceritakan semuanya kepada Yufa. Dengan cepat, Yufa menghubungi semua anak buahnya untuk membantunya mencari Lohan. Nenek dan ibu Lohan menangis sedih karena sampai malam tiba tidak ada kabar tentang Lohan. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan rumah Yufa menurunkan Lohan. Samar-samar Ibu Durga mendengar suara Lohan memanggil ibunya. Hingga Lohan muncul mengejutkan mereka yang langsung memeluk Lohan erat. Tak lama kemudian Yufa datang dan terkejut melihat Lohan sudah berada di rumah tengah disuapi bersama ibu dan kakaknya. Ibu Durga menceritakan pada Yufa tadi ada mobil yang mengantarkan Lohan. Mendengar itu, Yufa langsung menggendong Lohan dan menanyakan ciri-ciri penculik tersebut. Namun Purva langsung mengambil anaknya. Ia mengatakan pada Yufa kalau ia tidak ingin anaknya terlibat masalah atas Yufa. Ibu Durga pun merasa takut hal buruk akan menimpa mereka. Di kuil, Yufa mengajak Nisa untuk dikenalkan kepada keluarganya. Namun setelah Nisa berbicara pada ibu dan kakak perempuan Yufa, mereka tidak menyetujui bahwa Nisa mencintai Yufa. Saat mereka ingin kembali ke rumah, Ibu Durga tidak berada di tempat mereka berkumpul. Merasa ada yang aneh, Yufa pun meninggalkan keluarganya untuk memeriksa kuil. Ia terus mencari di antara banyaknya pengunjung kuil, hingga ia merasa curiga melihat satu pintu yang terkunci dari luar. Yufa langsung menuju pintu tersebut dan ia langsung menemukan ibunya yang sangat ketakutan. Karena banyak mengalami ancaman untuk keluarganya, Yufa menemui inspektur polisi dan memintanya menjaga rumah dan keluarganya. Namun, inspektur polisi tersebut tidak mengindahkan aduan Yufa. Lalu dengan kesal, ia mengatakan merupakan kesalahan besar telah menolong polisi beberapa waktu yang lalu sambil berlalu meninggalkan kantor polisi. अपने फैमिली की सिक्योरिटी मैं खुद देख लूंगा. Yufa yang terduduk diam di salah satu kafe di mall tidak melihat dan tidak mendengar jeritan Nisa yang berlari ketakutan. Yufa sedang menelisik kehidupannya di belakang. Sebelum ia memukuli bos, hidupnya dan keluarganya baik-baik saja. Maka Yufa berpikir apakah ini ulah kelompok bos? Tiba-tiba ia tersadar karena mendengar nama Nisa dipanggil. Yufa tersadar bahwa Nisa tidak ada di sekitarnya. Yufa terus berlari mencari keberadaan Nisa. Hingga teleponnya berbunyi bertuliskan Nisa. Yufa mengira Nisa yang menelpon, ternyata dari sambungan telepon terdengar suara pria yang mengaku menculik Nisa. Pria di seberang telepon itu mengatakan akan membunuh Nisa. Pria itu juga mengatakan telah mengirim seorang mata-mata untuk mengawasi pergerakan Yufa. Pria tersebut meminta agar Yufa untuk bisa membawa keluar bos dalam keadaan selamat dan lolos dari polisi yang menjaga. Pria tersebut telah meletakkan sebuah pistol di dalam tas Nisa yang berada di meja Yufa di kafe tadi. Setelah memutuskan sambungan teleponnya, Yufa berlari kembali ke kafe tersebut dan memeriksa kebenaran yang diucapkan si penculik dan ternyata benar. Yufa menemukan satu unit pistol di dalam tas Nisa. Yufa menuju rumah sakit Akash, tempat di mana bos dirawat. Rumah sakit saat itu ramai dijaga ketat oleh para penjaga. Yufa menyelinap masuk di antara pengunjung rumah sakit yang membawa pasien. Hingga ia berhasil masuk dan Yufa bertanya di mana bos dirawat. Perawat laki-laki itu mengatakan bos dirawat di lantai 3 rumah sakit dengan penjagaan yang sangat ketat. Yufa menunggu sampai waktu yang pas untuk melakukan aksinya. Saat Yufa kembali ke rumah sakit, ia melihat kerumunan orang di depan ruang rawat. Yufa bertanya pada salah satu dari mereka dan mengatakan bahwa salah satu penduduk dari desa mereka dirawat dan dinyatakan meninggal. Namun pihak rumah sakit tidak mengizinkan keluarganya mengambil pasien sebelum mereka melunasi tagihan rumah sakit.
Tiba-tiba, Yufa melempar pot bunga dan melemparkannya ke sebuah kaca hingga menyebabkan terjadinya kekacauan. Melihat hal itu, Yufa mengambil kesempatan untuk naik ke lantai 3. Ia merusak alarm dan saklar listrik yang ada di tangga, hingga seluruh lampu pun menjadi padam. Yufa dengan cepat menghindari kejaran polisi dengan menembak polisi-polisi tersebut dan langsung menuju kamar bos. Yufa dengan cepat membawa bos yang terkejut keluar dari kamarnya dengan menarik tangannya dan menodongkan pistol ke arah kepala bos. Hingga Yufa dikepung oleh polisi. Kemudian Yufa menodongkan pistolnya ke kepala bos. Tiba-tiba, Yufa menembak tabung pemadam kebakaran hingga menimbulkan ledakan. Saat polisi-polisi tersebut pingsan, Yufa membawa bos keluar rumah sakit menemui komplotannya. Komplotan mafia bos telah berkumpul di sebuah jalan. Mereka telah menanti kedatangan bos yang dibawa oleh Yufa. Bos tersenyum melihat adiknya Dani telah menantinya. Yufa menodongkan pistolnya ke kepala bos dan meminta mereka membebaskan Nisa. Setelah Nisa dilepaskan, tiba-tiba Yufa dipukul kepala bagian belakangnya oleh salah satu dari mereka. Nisa menjerit dan berlari mendekati Yufa, namun belum sampai Nisa mendekati Yufa, ia ditarik rambutnya kemudian ditampar hingga Nisa jatuh terhuyung dan pingsan. Yufa samar-samar melihat Nisa terjatuh dan bibirnya mengeluarkan darah segar memaksanya bangkit. Namun secara bertubi-tubi, Yufa kembali diserang oleh komplotan mafia tersebut. Darah memenuhi wajah dan tubuh Yufa hingga Yufa tak sadarkan diri. Bos menendangi tubuh Yufa yang tak berdaya sebagai bentuk kekesalannya karena telah membuatnya terkapar di rumah sakit. Bos berjanji akan membunuh Yufa dengan menyiksanya secara perlahan. Bos berkata akan menghancurkan hidup Yufa dan juga keluarganya. Yufa dan Nisa pun ditinggalkan begitu saja. Yufa dan Nisa yang sudah sadarkan diri dirawat oleh Nur Ahmed dan anak buahnya. Perkataan bos dibuktikan. Ia memfitnah bahwa Yufa adalah salah satu dari komplotan mereka dengan menunjukkan rekaman CCTV yang ada di rumah sakit. Ia sedang membawa bos sebagai bukti Yufa adalah anak buahnya dan sebagai pengedar obat-obatan terlarang juga. Berita tentang Yufa sengaja dilebih-lebihkan hingga wartawan mencari informasi ke rumah Yufa. Mereka meminta keterangan dari Ibu Durga, namun Ibu Durga yang tidak mengerti apa-apa hanya bisa terdiam dan menangis sedih. Kedatangan wartawan yang datang ke rumah Yufa diliput langsung sehingga semua orang bisa menonton di televisi, termasuk Yufa yang sedang mengalami pengobatan di rumah Nur Ahmed. Tiba-tiba seorang lelaki tua melemparkan batu ke arah Ibu Durga hingga ia mengalami luka. Semua orang terkejut termasuk Yufa yang melihatnya dari layar televisi. Lelaki tua tersebut marah karena Yufa adalah seorang pengedar obat-obatan terlarang. Karena ia merasa sangat kecewa, ia dengan susah payah menyekolahkan anaknya hingga menjadi sarjana, namun hingga saat ini anaknya malah menjadi pecandu obat-obatan terlarang. Lelaki tua tersebut mengatakan kepada Ibu Durga agar tidak mendramatiskan keadaan ini. Ia kemudian mencoba memukul Ibu Durga. Melihat kondisi yang hampir tak terkendali, polisi mengusir semua wartawan dan warga yang datang. Yufa termenung dan merasa sedih telah mengecewakan ibunya. Dampak dari pemberitaan itu membawa dampak yang besar bagi ibu dan juga keluarganya. Keluarga Yufa menjadi dikucilkan. Luka di tangan Yufa telah sembuh. Ia mulai membangun pembalasan untuk bos dan juga komplotannya. Yufa mengajak semua anak buahnya menyelidiki keberadaan bos dengan menyadap saluran telepon mereka. Setelah mendapatkan alamat gudang heroin mereka yang ada di suatu tempat, Yufa kemudian mendatangi pabrik pembuatan heroin tersebut. Yufa datang sambil menarik sebuah peti mati. Anak buah bos bingung ketika Yufa datang dan mengatakan mau memesan kokain dalam jumlah yang banyak. Karena dianggap mengganggu, Yufa akhirnya diserang oleh pasukan tersebut. Yufa berhasil menghancurkan pabrik pembuatan kokain itu dan berhasil membawa Doni tanpa perlawanan. Bos yang berada di kapal pesiar terkejut sekaligus marah ketika mendapat kabar Doni adiknya telah diculik. Ia datang ke puing-puing pabrik dan menanyakan kepada anak buahnya yang tersisa. Bos marah karena mereka tidak dapat mengalahkan penculik itu. Yufa membawa 5 orang kesayangan bos ke sebuah pulau dan menyiksa mereka dalam kehausan. Yufa bersama Bruce Lee membiarkan mereka kepanasan dan kehausan. Sementara Yufa dan Bruce Lee asik meminum air kelapa muda. Bos yang masih kesal dan marah karena belum menemukan adiknya Doni menembak calon pembeli serta membubarkan pembeli lainnya. Tak lama, anak buah bos datang membawa sebuah laptop kiriman dari Yufa. Setelah dibuka, bos bisa melihat Doni beserta anak buahnya yang lain diikat tangannya oleh Yufa. Bos merasa bertambah kesal ketika melihat adiknya dipermainkan dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari Yufa di pulau seperti yang ada di laptop. Namun sesampainya anak buah bos di sana, Yufa tidak ada. Malah tiba-tiba ia berada di depan bos dan siap menghajar bos. Yufa terus menyerang bos yang mencoba membalasnya. Namun Yufa memenangkannya dan membawa tubuh bos bergabung dengan 5 orang lainnya. Mereka diikat semua dan dibawa ke tengah dermaga menggunakan mobil. Mereka dipaksa keluar dan dijejer di pinggir laut. Yufa meminta Bruce Lee merekam semua kejadian tersebut.
Bos yang merasa paling benar dan paling berkuasa hanya mengejek dan mengatakan bahwa ia akan mampu dengan mudah menguasai negara ini yang lemah dari hukum. Setelah terjadi adu pendapat antara bos dan juga Yufa, akhirnya Yufa kehabisan kesabaran. Ia menembaki mereka semua satu persatu hingga tewas. Yufa akhirnya dimasukkan ke penjara akibat perbuatannya. Ibunya yang datang menjenguknya membawakan satu buah rantang masakan kesukaan Yufa. Namun di luar penjara terjadi kerusuhan. Warga meminta keadilan untuk Yufa yang telah membubarkan anggota mafia. Mereka telah menonton video yang direkam oleh Bruce Lee. Video tersebut telah tersebar luas di dunia maya dan ditonton oleh semua orang. Maka mereka mendukung pembebasan Yufa. Ibu Yufa yang berhasil masuk ke penjara menemui Yufa. Ia menyuapi Yufa sambil menangis dan berulang kali meminta maaf. Yufa hanya berkata ia ingin menjadi baik seperti yang ibu inginkan dan berusaha membuat ibunya bangga. Air mata Ibu Durga terus mengalir. Setelah waktu jenguknya habis, Ibu Durga meninggalkan Yufa yang kembali ke biliknya. Namun saat Ibu Durga menengok ke belakang dan melihat kembali Yufa, ia seperti melihat sosok Chandrasekhar Azad, tokoh yang selama ini ia kagumi, kini menjelma di diri Yufa, anak kesayangannya. Film pun selesai.